Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita panjatkan rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, khususnya sebagai perempuan yang begitu banyak diberi oleh Allah rukhsah, keringanan-keringanan untuk tidak melakukan ibadah puasa, seperti wanita haid, wanita yang lagi nifas, juga mungkin yang sakit ya. Ini termasuk berkaitan dengan uzur yang memang untuk nifas dan haid memang syariat tidak memberikan syarat ya, tidak memenuhi syarat bagi perempuan yang lagi haid dan nifas untuk berpuasa, namun harus mengganti di hari lain. Sedangkan apabila perempuan yang lagi nifas itu menyusui, maka Islam memberikan rukhsahnya, yaitu dengan membayar fidyah. Nah, berikut amalan-amalan apa yang harus dilakukan oleh perempuan yang sudah diberi oleh Allah keringanan untuk tidak melakukan ibadah puasa karena tidak memenuhi syarat, namun harus mengganti di hari lain agar supaya tetap mendapatkan nilai-nilai keutamaan di dalam bulan suci Ramadan. Maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh perempuan. Yang pertama, memulai untuk meluruskan niat yang selama ini niatnya masih belum maksimal. Niat menuntut ilmu misalnya hanya untuk mencari pekerjaan. Niat menikah misalnya hanya ingin mendapatkan keturunan. Dan lain banyak hal yang masih belum lurus niatnya. Maka pada bulan Ramadan itu jadikan sebagai sarana introspeksi diri. Selama ini apa yang telah dilakukan. Kemudian yang kedua, memperbanyak zikrullah. Banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, ini menjadi satu hal yang harus dilakukan. Salah satu contoh ketika orang sholat subuh, di mana nilai balasan dari Allah sholat subuh ketika berjamaah, kemudian juga ketika orang yang lagi menunggu ya saat berbuka puasa, maka lakukan zikir pagi dan sore. Ya, dengan memperbanyak juga baca istighfar, membaca sholawat, atau juga bisa melakukan murojaah terhadap hafalan-hafalan ayat-ayat atau doa-doa yang masih belum maksimal hafalannya. Karena apa? Pada Quran surat Al-Ahzab 41-42, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Kemudian di ayat 35 surat Al-Ahzab, wa dzakirinallaha katsira wa dzakirati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Jadi Allah memberikan prioritas kepada laki-laki dan perempuan yang banyak mengingat Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, bahwa anjuran untuk banyak berzikir
ketika akan tidur ya juga lakukan, bahkan zikir itu tidak hanya meliputi zikirnya lisan, namun zikirnya hati dan zikirnya perbuatan. Nah, zikirnya hati itu ya mungkin dalam rangka introspeksi berkaitan dengan amalan-amalan yang telah dilakukan namun ternyata banyak melanggar, tidak sesuai dengan syariat. Maka untuk itulah ya perempuan lebih banyak meningkatkan lagi, bahkan mau tidur juga ya. Jadi mau tidur juga banyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menuntut ilmu. Ya, jadi kaitannya dengan bisa belajar dan juga mengajar. Nah, menuntut ilmu adalah kewajiban setiap kaum muslimin, bukan hanya laki-laki, namun juga perempuan. Mengajar juga demikian. Bahkan bagaimana pujian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada wanita-wanita Ansor yang di dalam ketekunannya menuntut ilmu, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, nikman nisa unisa ul ansori lam yamna'hunnal al haya'u ayyatafaqqahna fiddin. Sebaik-baik kaum perempuan adalah perempuan Ansor, mereka tidak tercegah oleh rasa malu untuk belajar mendalami agama. Demikian juga mengajar. Jadi apa yang telah dimiliki dari ilmu yang telah dikuasai, maka sampaikan kepada yang lain. Sehingga seperti yang dikatakan oleh Rasulullah bahwa ada khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, jadi bagaimana menjadi manusia yang banyak manfaatnya bagi orang lain. Ya, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang belajar Al-Qur'an, setelah belajar kemudian mengajarkan kepada yang lain. Nah, bagi perempuan yang masih belum menikah ya, tentunya di saat udzur di bulan Ramadan, maka bagaimana berkhidmat kepada kedua orang tuanya, misalnya dengan membantu meringankan pekerjaan kedua orang tua. Ya, sehingga seperti pada umumnya bagi perempuan bahwa membuatkan makanan ya untuk berbuka, menyiapkan ya, sehingga nanti apa yang dilakukan oleh perempuan ya ketika kita menyiapkan makanan kemudian dimakan oleh orang-orang soleh, maka tentunya kembali kepada dirinya sendiri. Jadi manfaatkan waktu sebaik mungkin untuk kesalihan individualnya dengan banyak zikir, kesalihan sosialnya dengan membantu ya kegiatan ya, misalnya mau menyiapkan makan sahur dan juga untuk takjilnya. Bagi yang sudah menikah ya tentunya bagaimana berkhidmat kepada suaminya. Jadi kalau perempuan haid ya dan nifas, tentunya ada kewajiban, ada haknya suami yang sudah tidak bisa dilaksanakan karena memang syariat melarangnya. Ya, maka ada beberapa hal seperti mentaati suami dalam kebaikan, menjaga kehormatan suami, juga membuat apa yang menjadi makanan kesukaan dari suami itu, kemudian mengatur suasana rumah ya, suasana rumah di dalam rumah itu bagaimana di saat haid perempuan itu juga tetap berpenampilan yang bagus gitu ya. Jadi jangan sampai kemudian kita kehilangan suasana rumah yang mencerminkan keluarga yang harmonis ini. Jadi insya Allah dengan beberapa hal ini maka kita sebagai perempuan berkompetisi, berfastabiqul khairat, bagaimana agar supaya sama-sama bisa mendapatkan nilai-nilai ya kebaikan, kemudian nilai-nilai keutamaan dari bulan Ramadan itu yang dijanjikan oleh Allah. Bahkan yang terakhir ketika sholat Id, kemudian dalam kondisi haid pun, maka bagaimana perempuan tetap ikut hadir
menyaksikan orang yang melaksanakan sholat id itu kemudian menghadiri mengikuti mengikuti khutbah pesan-pesan yang disampaikan oleh khatib, dan yang lainnya tentunya juga mengamini doa dari khatib. Nah, bagaimana 10 terakhir perempuan tentunya dilarang untuk iktikaf. Jadi lakukan semaksimal mungkin. Yang di rumah itu juga banyak merenung, ya, banyak melakukan kegiatan-kegiatan, misalnya membaca buku-buku, memperbanyak baca Asmaul Husna, istighfar ditingkatkan, kemudian juga membaca sholawat. Nah, ini barangkali yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.